Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan belajar belajar tafsir Al-Maraghi surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Jadi kita akan buka mukadimahnya dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ini turun di Mekah kecuali ayat 281 yang turun di Mina ketika Nabi Muhammad sedang menjalankan Hujjatul Wada, haji penutup. Surat Al-Baqarah ini adalah surat Al-Quran yang terpanjang, sedang yang terpendek adalah surat Al-Kautsar. Sedang ayat yang terpanjang adalah ayat yang membahas masalah hutang piutang dain yang berbunyi artinya ini dan seterusnya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang menulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu lemah akalnya, atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu pembayarannya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan lebih dapat menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Tulislah muamalahmu itu kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksianlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertawakallah kepada Allah. Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yaitu surat Al-Baqarah surat 2 ayat 282. Sedang ayat Al-Quran yang terpendek ialah wadduha, demi waktu matahari sepenggal naik, yaitu surat Ad-Duha surat 93 ayat 1. Dan wal fajri, demi fajar, al-fajr, surat al-fajr ayat surat 89 ayat 1. Kita pelajari sekarang surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Penjelasannya, alif lam mim terdiri dari beberapa suku kata seperti yang tersebut di dalam contoh awal surat
yang berbunyi Alif Lam Mim Shad. Surat yang diawali dengan Alif Lam Ra artinya sama saja dengan Alif, Ala, Ya, dan lain sebagainya. Gunanya untuk menggugah para pendengar agar memusatkan perhatiannya kepada yang diturunkan. Litadbih. Di awal surat Al-Baqarah ini tersebut Alif Lam Mim yang berguna untuk menarik perhatian pendengar mukhatab agar memperhatikan bahasan yang dikemukakan Allah Subhanahu wa taala mengenai kedudukan Al-Qur'an. Isyarat mengenai kemukjizatan Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai hujah bagi ahli kitab dan bahasan lain yang tidak dikemukakan di dalam surat ini. Alif Lam Mim dibaca secara terpotong-potong dengan cara menyebut masing-masing huruf yang tersebut disukunkan akhirnya karena menyebutnya Alif Lam Mim sama dengan menyebut bilangan 1, 2, dan 3. Dzalikal kitabu. Kata Alkitab di sini ialah isim yang berarti sesuatu yang ditulis seperti ukiran dan nomor-nomor yang menunjukkan arti tertentu. Pengertian yang populer ialah Alkitab yang sudah dikenal dan turun kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pengukuhan atas risalah yang dibawa. Di samping merupakan petunjuk bagi orang-orang yang mencari kebenaran dan menunjukkan kepada orang-orang hal-hal yang menjadi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan disebutkannya kalimat tersebut, Zalikal Kitabu, menunjukkan sesuatu isyarat bahwa Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan menulis sesuatu kecuali Al-Quran. Kemudian pada kenyataan ketika Al-Quran itu diturunkan tidak langsung ditulis oleh Rasulullah. Namun demikian kenyataan ini tidak berarti menghilangkan isyarat perintah menulis Al-Quran. Bukanlah lazim di dalam percakapan kita jika seorang mengatakan kepada orang lain, "Mari, akan aku buatkan tulisan untukmu," sedang tulisannya sendiri belum ada ketika itu. La raiba fi. Kata raib atau raibah berarti syak, ragu-ragu, atau pada hakikatnya terdapat rasa kekhawatiran atau kegoncangan di dalam jiwa. Dikatakan syak karena gejala ini melahirkan keresahan dan menghilangkan ketenangan jiwa. Di dalam hadis disebutkan yang artinya, tinggalkanlah hal yang meragukanmu dan kerjakanlah hal yang tidak ada keraguan pada dirimu, karena keraguan itu adalah timbul dari keresahan, sedangkan percaya yakin lahir dari ketenangan. Makna Alkitab ini tidak dapat diragukan lagi bahwa ia adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dan petunjuk yang terkandung di dalamnya pun berasal dari Allah, termasuk kata-kata dan para masastranya. Tidak ada seorang pun yang mampu menyusun kalimat walau hanya satu kalimat yang mirip Alkitab, baik ditinjau dari segi fasahah atau balaghahnya. Karenanya Allah telah mengisyaratkan masalah ini dalam ayat yang berbunyi, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim misli. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, yaitu surat Al-Baqarah surat 2 ayat 23. Mengenai keraguan beberapa orang terhadap Al-Quran, kebanyakan disebabkan kebodohan mereka sendiri terhadap hakikat Al-Quran, atau timbul dari kebutaan hati mereka, bahkan dari kekerasan hati dan sikap takabur mereka terhadap Al-Quran.
sehingga mereka banyak mengikuti hawa nafsu atau ikut-ikutan perbuatan yang lain. Hudal lil muttaqin, al-huda atau petunjuk. Jika dikatakan dengan para mutakin berarti menunjukkan pengertian jalan yang lurus, sebab yang ada bukan hanya al-huda tetapi adanya pertolongan atau kekuatan untuk melaksanakan hukum Al-Quran. Hal ini juga karena para mutakin mengambil manfaat dari nur Al-Quran sekaligus memetik kandungan Al-Quran. Adapun pengertian al-huda untuk selain mutakin hanya mengandung pengertian sebagai petunjuk menuju kebaikan. Sekalipun mereka tidak memanfaatkan hidayah ini atau menggunakan penuntun yang terkandung di dalamnya. Memang sebagian orang ada yang tidak mau mengambil hidayah Al-Quran sebagai penuntun hidup mereka. Namun demikian tidak berarti bahwa Al-Quran itu bukan merupakan petunjuk yang benar, sebab matahari itu tetap matahari sekalipun orang-orang buta tidak melihat sinarnya. Madu tetap manis rasanya sekalipun orang sedang sakit tidak dapat merasakan manisnya madu. Wal muttaqin, bentuk tunggalnya adalah muttaqin, berasal dari masdar ittiko di dalam bahasa Arab. Dikatakan ittaqo bitusati, ia menjadikan tameng sebagai penghalang antara dirinya dengan orang yang akan mencelakakannya. Jadi seolah-olah orang mutakin itu menjadi taat terhadap perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya sebagai tameng bagi dirinya terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Siksaan Allah dapat dicegah dengan cara menghindari hal-hal yang mengakibatkan siksa. Siksaan yang harus dihindari ialah terdapat dua macam, siksaan dunia dan siksaan akhirat. Masing-masing bisa dihindari dengan cara menghindarkan diri dari sebab-sebab yang bisa mendatangkan siksa. Siksa dunia dapat dihindari dengan cara pemanfaatan ilmu pengetahuan tentang hukum alam yang telah diciptakan Allah dan sunatullah yang berlaku bagi makhluk-makhluknya. Menghindari kesalahan dan putus asa di dalam berperang. Sebagai misal dapat dihindari dengan mengetahui terlebih dahulu strategi perang, jenis peperangan dan alat-alat yang digunakannya. Hal itu seperti isyarat di dalam Al-Quran. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min riba, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat. Al-Anfal surat 8 ayat 60. Begitu keberhasilan atau kemenangan perang sangat tergantung kepada kekuatan maknawi yang ada. Misalnya bersatunya umat dalam satu komando, sebar teguh tawakal kepada Allah dan yakin akan mendapatkan pahala dari Allah sebagai imbalan atas jerih payahnya di dalam peperangan. Mengenai siksaan di akhirat, hal ini dapat dicegah dengan cara memelihara iman secara ikhlas, teguh memegang tauhid, beramal soleh dan menjauhi hal-hal yang bertentangan dengan ajaran tauhid, misalnya syirik dan melakukan maksiat atau dosa yang membahayakan individu atau masyarakat. Kaum mutakin yang disebut di dalam ayat ini ialah orang-orang yang berjiwa luhur, peka terhadap hidayah Allah dan berkemauan untuk menerima cahaya kebenaran, di samping seiring jalan dengan keridhaan Allah sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan ijtihad mereka. Di antara orang-orang yang hidup di masa jahiliyah, terdapat orang yang berkemauan menerima cahaya kebesaran, sekalipun mereka itu hidup di masa jahiliyah. Mereka tetap membenci penyembahan berhala
Mereka mengetahui bahwa menyembah berhala tersebut tidak mendapatkan keridhaan Allah yang menciptakan alam semesta ini. Bahkan orang-orang yang demikian juga terdapat di kalangan ahli kitab. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, melakukan kebajikan, menghindari perbuatan mungkar, dan selalu berlomba di dalam kebajikan. Mereka ini termasuk di dalam kalangan solihin. Demikian pembahasan yang kita dapat dari tafsir Al-Maraghi dari surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Semoga bermanfaat. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.